Menurut lu fraud itu apa sih? Halo, nama gue Renaldi, NIM 18 10 11 5028. Halo, nama gue Medan Maftuka, NIM 18 10 11 50 18. Hai, nama gue Nindita Azriang Nuranisa, NIM 18 10 11 50 06. Halo, nama gue Muhammad Dilan Faizan Tanama dengan NIM 18 10 11 50 40. Hai, nama gue John Patrick Lee, NIM 18 10 11 50 02. Perkenalkan, nama gue Aditya Dwi Ananta, NIM 18 10 11 5042. Menurut gue, fraud itu adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh suatu orang atau pribadi atau dapat berupa kelompok kepada pribadi lainnya dan kelompok lainnya. Menurut gue, fraud itu kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja. Misalnya kayak manipulasi data atau penggelapan dana. Fraud itu menurut gue itu perbuatan kecurangan di dalam lingkungan sekitar atau suatu perusahaan. Contohnya itu kayak korupsi. Menurut lu, fraud itu apa sih? Kalau menurut gue, fraud itu adalah tindakan yang dilakukan seseorang seperti kecurangan di dalam suatu perusahaan. Merugikan orang lain mungkin. Fraud itu adalah kecurangan seseorang yang merugikan perusahaan maupun perseorangan. Menurut gue, fraud itu suatu tindak kecurangan atau penipuan yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi yang bisa merugikan seseorang atau organisasi lainnya. Menurut gue, faktornya itu karena seseorang memiliki kondisi ekonomi yang sulit atau dia membutuhkan uang dan adanya kesempatan yang terjadi di dalam suatu proyek. Biasanya orang kalau melakukan fraud atau kecurangan di perusahaan tuh ada masalah ekonomi biasanya. Yang gue tahu sih gitu. Karena adanya peluang dari ekonominya mereka atau dari kesejahteraan dari suatu manajemen dari perusahaan itu. Banyak ya mungkin ketika orang itu berbuat fraud itu mungkin banyak faktornya. Mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi ya, karena banyak orang ketika mempunyai permasalahan ekonomi, dia tuh tidak berpikir panjang dan kemudian ada kesempatan di belakang itu. Menurut gue faktornya karena adanya peluang atau kesempatan yang orang pikir itu tuh bisa jadi keuntungan buat dia sendiri. Pastinya itu untuk menguntungkan diri sendiri. Misalnya nih, lu jadi seseorang CEO suatu perusahaan, gimana cara lu untuk menghindari anggota lu dari perusahaan? Ya pasti pertama gue akan memberikan reward dulu. Karena kalau misalnya udah memberikan reward, dia akan menghindari fraud itu. Kedua akan gue memberikan sanksi tegas. Jika ada seseorang yang melakukan fraud, akan gue sanksi tegas yaitu mengeluarkannya. Caranya mungkin ada pengendalian internal kali ya, ada penilaian setiap pegawai-pegawainya gitu. Kalau gue jadi CEO sih, gue bakal ngasih pembinaan ke karyawan-karyawan gue. Habis itu gue bakal beri sanksi tertulis yang kejam. Kalau misalnya gue jadi CEO, yang jelas gue bakal melakukan 2 langkah pendekatan ya. Yang pertama langkah preventif dan juga represif. Preventifnya yang jelas gue bakal melakukan pembinaan dan pemberitahuan di awal kepada karyawan dan ataupun anggota gue untuk tidak melakukan kegiatan fraud tersebut. Nah untuk langkah represifnya, yang jelas gue bakal melakukan sanksi gitu bagi karyawan gue atau anggota gue yang melakukan kesalahan fraud itu. Gue bakal ngasih sanksi tegas sih untuk suatu karyawan gue, walaupun karyawan itu beda-beda kan, jadi walaupun beda jabatan, gue juga bakal ngasih sanksi tegas untuk mereka. Kalau gue jadi CEO, gue bakal ngasih sanksi yang tegas sih, biar dia tuh yang ngelakuin fraud tuh bakal jerak. Yang pasti kerugian materi, yaitu diukur dari segi finansial. Yang kedua, pasti ada kerugian non materi kayak menurunnya kepercayaan publik. Kalau resikonya itu mungkin suatu perusahaan itu akan mengalami rugi, entah itu sisi finansial ataupun suatu perusahaan itu dianggap menjadi negatif oleh masyarakat atau organisasi yang lain. Ya pasti banyak kerugiannya, ada material juga, ada non material. Yang pasti sih untuk fraud yang akan dijadikan itu untuk non materialnya, kecewaan publik terhadap perusahaan kita. Aspek finansialnya juga akan menurun dari segi keuangan, dan untuk yang investor-investor dalam perusahaan gue ini akan menurun juga tingkat kepercayaannya. Kalau ada kecurangan ya pasti
perusahaan rugi lah paling secara material ataupun non material. Yang jelas banyak sekali kerugiannya ya, ada kerugian material dan kerugian non material. Ya, yang jelas kerugian material itu keuangan perusahaan mungkin akan banyak yang terbuang gara-gara perilaku tersebut, dan yang lebih parah lagi kerugian non material ini. Jadi mungkin nantinya banyak pelanggan dan investor tuh sudah tidak percaya lagi dengan perusahaan yang kita miliki. Ya mungkin sekian dari saya. Dadah. Dah. Dadah. 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 Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Dadah. Dalam perusahaan itu, gua maksudnya akan Ntar dulu, ulang. Maaf kata-katanya. Jika sudah terjadi, gue bakal memberikan hukuman atau pembinaan terhadap Halo, nama gue Renaldi dari UPN. NIM 181011. Kalau pakai NIM juga. Menurut gua ada ayat Kecewaan publik terhadap perusahaan kita. Dadah dulu, buset dah. Oh iya, Dadah dulu. Ulang apa? 1, 2